Kalau sudah melihat, jangan terus-terusan dilihat. Betul. Kalau sudah mendengar, jangan terus-terusan didengarkan. Betul. Kalau sudah dilangkahkan, jangan diteruskan langkahnya. Kalau sudah diucapkan, jangan diteruskan ucapannya. Segera tinggalkan perbuatan. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah bertimpak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Jemaah Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Dua hal tentang sabar telah kita kupas. Dan ada satu lagi nih ajingan ya yang belum dibahas nih. Jadi satu lagi ini sabar tentang apa? Sabar pil bala ataupun sabar pil musibah. Oh, ini yang biasa Yang nih, biasa kita hadapi. Yang biasa. Iya. Karena Jadi konotasinya sabar itu dengan musibah. musibah. Iya, betul. Dalam hal ini kita mesti pahami dulu, Pak Teddy. Iya. Ketika seseorang mendapatkan musibah, rasa yang dirasakannya itu disebutnya hazan. Betul, ada hazan. Hazan, Iya. Hazan itu kesusahan yang sudah terjadi. kesusahan yang sudah terjadi. Karena pada saat merasakan musibah itu. Iya, Iya, betul itu. hazan. Iya. Kesusahan yang sudah terjadi. Cara menghadapinya itu dengan kesabaran, Oh, iya. kan? Betul. Kesabaran. Apa yang harus dilakukan terhadap hazan ini? Sabar fil bala atau fil musibah yang dalam bentuknya itu hazan. Yang sudah terjadi ya. Cara dalam bersabarnya yang pertama itu adalah tarkus syakwa. Tarkus syakwa. Tidak menggerutu. Ya, tidak menggerutu yang tadi itu ya. Tekukulutus, cek Sunda nama. Iya. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Iya, tidak mengeluh. Betul. Karena rata-rata kasus di lingkungan kita, bahkan di kita sendiri pun, ketika mendapatkan musibah itu, yang pertama itu menggerutu. Iya. Bahkan diceritakan kepada banyak orang lain, Betul. agar orang lain itu iba kepada kita. Jadi kita malah mencari iba dulu. Mencari iba dulu. Iya, Tidak iya. seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengeluh Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. terhadap musibah yang Terhadap musibah tersebut. apapun musibah. Sebenarnya apa sih musibah itu Pak Jeng? Nah, musibah itu adalah kejadian sesuatu perkara kepada diri kita yang kita tidak inginkan. Itu musibah. Jadi ukurannya adalah keinginan. Yang kita tidak inginkan tapi terjadi kepada kita, itu kita. adalah musibah. Iya. Karena kita mungkin kan berharapnya seperti ini, tapi faktanya Ya. yang terjadi seperti Ya, sesuatu yang tidak kita inginkan. yang tidak kita inginkan. Berarti sangat banyak. Banyak. Mungkin bagi orang lain itu musibah, bagi kita bukan musibah. Masya Allah, ya betul. Contoh-contoh. Mungkin bagi orang-orang yang sudah mengalami bahkan meninggal di tragedi, saya menyebutnya di tragedi tsunami, Iya. mungkin bagi kita itu musibah. Iya. Tapi bagi orang yang meninggalnya karena mendapatkan pahala mati syahid jadi anugerah. Betul ya. Mungkin bagi orang lain itu menjadi anugerah, tapi bagi kita musibah. Iya. Ataupun memang sebaliknya. Ketika misalkan kita mendapatkan uang 1 juta per bulan, mungkin bagi kita itu musibah. Musibah. Karena kita tidak menginginkannya, kebiasaan kita dapat 10 juta. 10 juta. Tapi mungkin bagi anak-anak yang kita sering kasih uang cuma 10.000 per hari, Oh, iya. Itu anugerah. dapat 1 juta itu jadi Anugerah besar. Mm-mm. Tapi ketika ada sesuatu yang kita tidak inginkan dan terjadi kepada diri kita, maka hadapi dengan kesabaran. Dan bentuknya itu ya. Tarkus syakwa. Jadi cara bersabarnya itu tarkus syakwa. Jadi jangan seperti ini, Pak Teddy. Contoh, Pak Teddy menjenguk seseorang yang sedang sakit. Iya. Lalu kita ngomong yang sabar ya. Lalu yang sakit bertanya, bagaimana cara sabarnya? Betul. Lalu kita jawab, ya sabar aja. Itu nggak kena bahasannya. Iya. Karena kan kita sering seperti itu. Iya, betul. Tahu istilahnya, tapi kita tidak jauh mempraktekannya. Karena kita pikir sabar itu sudah kata dasar. Nah, yang sudah mudah dipahami. Iya, betul. Tetapi dalam pengaplikasiannya, aplikatifnya seperti apa? Kan kita mesti ini Betul, juga betul, gitu betul. kan. Cara-cara pengaplikasiannya seperti apa?
Lu sabar. Gue juga tahu mesti sabar, tapi bagaimana cara sabarnya? Malah mungkin yang dengar pada saat kita Iya. bilang ya sabar saja, Malahan mungkin marah kali ya. ya, jadi terkesannya itu apa ya? Ya isinya kayak apa gitu, yang sabar ya. Jadi ada bahasa istilah di sana yang sering didengar, tapi kayaknya itu ya gue tahu mesti sabar, tapi ya gue nggak tahu cara sabarnya seperti apa. Masya Allah. Ya. Makanya yang pertamanya itu tarku syahwat. Kembali nih kepada musibah ya. Jadi kan ini persoalannya adalah cara pandang kita juga Ya, terhadap cara pandang. kenyataan. Ya, Karena apapun kenyataannya bisa saja dianggap musibah. iya. Wah, Makanya ini kan kunci dari musibah apa? Diinginkan atau tidak? ya diinginkan atau tidak. Diinginkan atau tidak? Tapi sesuatu yang bisa kita terima akhirnya tidak jadi musibah. Tidak jadi musibah. Contoh lagi. Mungkin bagi saya punya rumah yang beralaskan bambu, istilahnya yang sangat sederhana sekali, kalau di Sunda itu saung butut. Mungkin bagi saya itu menjadi musibah karena saya menginginkan gedung yang megah. Tetapi lihat bagi gelandangan yang ada di perkotaan, mendapatkan punya saung. gubuk yang seperti saya itu mungkin bagi mereka jadi anugerah. Iya. Kembali ya tadi. Makanya sudut pandang kita itu mesti tepat. Iya, betul. Makanya kan salah satu kalau ingin merubah keadaanmu, maka tahapan pertama adalah rubahlah cara pandangmu. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi musibah atau tidak itu juga tergantung pada cara pandang kita. Cara pandang. Kenyataan. Kalau sudah tarku syakwa, kalau sudah meninggalkan tidak menggerutu, maka otomatis cara pandangnya akan berubah. Ketika sakit, saya sedang diampuni dosa saya, jadi anugerah. Akhirnya tidak menggerutu. Betul. Tidak menggerutu. Tapi kalau sudah kadung ini terjadi, ini sudah kita anggap musibah. Karena ini benar mutlak sesuatu yang kita tidak inginkan. Selain daripada tarku syakwa, ikhtiar. Jadi tahap yang kedua adalah Ikhtiar. Ya. Rubahlah musibah ini agar jadi anugerah. Jadi ikhtiar ini kan menjadi kinerja. Jadi kerja. Jadi kerja. Ya. Jadi karena banyak seperti ini. Betul. Pemahaman di masyarakat pada umumnya ketika bersabarlah jadi diam. Itu bukan sabar, malas. Iya. Soalnya kan sabar itu nerimo. Nah, pemahamannya. Nggak seperti itu. Betul. Jadi ya sabarin aja lah. Tapi diam. Iya. Itu bukan sabar, itu malas. Jadi harus ada upaya. Jadi sabar itu bukan diam. Betul. Walaupun tarku syakwa, tapi jawari, abdan, anggota badan itu tidak boleh diam. Rubahlah yang sakit berobat ke dokter. Betul. Makan obatnya. Iya, betul. Itu bagian dari kesabaran. Betul. Walaupun yang menyembuhkan itu Allah. Iya. Ya, bukan karena ikhtiarnya Iya. itu, tapi disitulah bagian dari kesabaran. Tugas kita. Iya, betul. Istilahnya kudrah iradah Allahnya itu menyembuhkan, tugas kitanya itu berobat, minum obat. Betul, berikhtiarnya itu. Iya. Jadi kalau sakit kemudian dia tidak berikhtiar, sama saja dengan putus asa. Putus asa. Masya Allah. Ini bahaya nih ya kalau pemahaman sabar dalam musibah ini, bibala minallah ini, kalau salah paham ya. Salah paham. Karena rata-rata gini lah, saya sangat-sangat khawatir ataupun gelisah ketika ada seseorang, Pak Ustadz, saya sudah sabar begitu lamanya, tapi kok tidak ada perubahan, lalunya yang diem masalahnya. Tidak ada upaya. Iya. Nah ini nih. Tidak ada upayanya. Betul. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah. Surat Ar-Ra'd itu betul aja. Iya. Nah sekarang nih berarti salah ya saat ada kalimat yang berkembang bahwa sabar itu ada batasnya. Sebenarnya memang ada batasnya. Oh ada. Tapi yang menentukan batasnya? Indikasinya ada. Indikasi lah. Ada batas. Indikasinya. Sabar itu berbatas. Kalau kita tidak bisa sabar, maka tingkatkan levelnya menjadi tawakal. Kalau tidak bisa tawakal, taikkan lagi levelnya menjadi ridho. Sururul qalbi alal qadha. Jadi iya. Batasannya itu. Kalau kamu sudah tidak bisa bersabar, maka tawakallah.
Kalau sudah tidak bisa bertawakal, maka ridholah. Batasan sabar adalah tawakal, batasan tawakal adalah ridho. Wah, ini baru nih buat saya juga nih, Haji, kan, untuk memahami tahapan sabar ini. Nah, tadi kan sabar ini pertama dalam konteks hazan. Iya. Terus dalam konteks apa lagi? Nah, sabar itu dalam bibala minallah ini. Memang di dalam masalah bala minallah itu kan bentuknya juga beda-beda. Iya. Bentuknya beda-beda. Betul. Ada yang kita rasakan. Iya. Ada yang kita rasakan, terus ada yang kita lakukan, dan ada yang dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Memang banyak. Yang jelas batasan sabarnya tawakal, batasan tawakal itu ridho. Kalau sudah ridho, mardotillah. Masya Allah. Jadi sabar bibala minallah dalam konteks kesusahan yang sudah terjadi, itu kita harus mensikapinya pertama dengan tarku syakwa. Arti dari sabar yang sederhana juga tadi pengertiannya itu, sabar adalah tarku syakwa, tidak mengeluh. Ya, ini dalam kaitan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, tapi itu terjadi. Karena itulah cara pandang kita terhadap musibah. Ya. Dan nantinya ke depannya itu akan berkembang dari hazan itu timbul masalah-masalah. Kalau kita celaka dalam motor, na'udzubillah, misalkan timbul masalah mesti memperbaiki motornya. Dari mana biaya korbannya, dari mana biaya pengobatannya. Nanti kita masuk kepada sistem tawakal. Nanti ada khauf. Karena antara masalah dan ketakutan itu pasti lebih besar rasa takut terhadap masalahnya daripada masalahnya itu sendiri. Jadi 3 aspek sabar itu, yaitu sabar fi ta'atillah, sabar fi ma'syiatillah, dan sabar fi bala minallah atau musibah. Jadi sabar itu melingkupi tiga unsur ini, dan masing-masing punya caranya masing-masing. Awas jangan keteker, bahaya. Kalau keteker bahaya. Wah, kata Ustadz, kalau sabar bimasyatillah itu mesti ladah, mesti menikmati. Apa menikmati? Ya itu salah itu. Pito adillah itu ya. Itu pito adillah. Seperti itu. Aja kan ini terima kasih. Alhamdulillah sama-sama. Dalam pembahasan tentang sabar ini akhirnya kita mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Karena ternyata sabar itu ada bagian-bagiannya, dan selama ini saya pun sering salah bahwa memaknai sabar itu seolah-olah hanya nerimo terhadap keadaan. Jadi akhirnya memaksakan diri untuk menerima walaupun tidak suka. Ya terima saja, itu upaya untuk meredamkan rasa kekesalan sebetulnya ya. Tapi itu tidak menuntaskan masalah. Astagfirullahaladzim. 2 unsur yang tadi. Baik, jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, insya Allah ini tentang sabar pun kalau kita kupas dan kita dengarkan sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita dalam mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagi saya pun ini mengejutkan dan ini mengkoreksi. Insya Allah saya dan para jamaah sekalian yang menyimak, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman dan menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan kita dalam mengimplementasikan sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.